Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Duta Bilaswa dengan NIM 2003061118. Di sini saya akan mereview mengenai biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan proses yang terjadi pada metabolisme lemak yaitu degradasi dan biosintesis. Degradasi adalah oksidasi asam lemak, meliputi proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Proses terpenting dari degradasi asam lemak adalah oksidasi yang terjadi dalam mitokondria asam lemak. Dalam sitoplasma diaktifkan dengan koenzim A. Kemudian dengan sistem transport, koenzim masuk ke mitokondria untuk didegradasi menjadi asetil KOA. Residu asetil hasil dapat dioksidasi lanjut menjadi O2 melalui TCA dan rantai respirasi dengan menghasilkan ATP. Jika reproduksi asetil KOA melebihi kebutuhan energi, sel hipotosire akan diubah menjadi Chiron body untuk mensuplai energi. Hal ini terjadi jika suplai asam lemak dalam plasma darah tinggi, misal kelaparan atau diabetes meletus. Biosintesis lemak dalam hati terjadi di sitoplasmanya, khususnya di hati, jaringan adiposa, ginjal, paru, dan kelenjar mamai. Pensuplai karbon yang paling penting ialah glukosa. Pensuplai karbon mulai asetil KOA dikarboksilasi menjadi malonium, lalu dipolimerase menjadi asam lemak. Selanjutnya diaktuasi dan disintesis menjadi lipid dengan gliserol 3-fosfat. Jika mensuplai jaringan lain, lipid tersebut dipakai oleh hepatosite dan dilepaskan ke dalam darah. Kedua, jelaskan proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Yang pertama itu pencernaan. Dalam metabolisme lipid, pencernaan adalah pemegang peranan penting di mana proses memecahnya trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan yang namanya enzim lipase. Namun enzim lipase ini kurang memiliki peranan penting dalam lambung kecuali jika ada gangguan pada pankreas kita. Nah, untuk proses pencernaan lemak itu pertama-tama dimulai dari mulut, kemudian melalui proses pencernaan kimiawi yang disebut lipase lingual, makanan yang mengandung kolesterol, dan kita cerna itu tidak pecah oleh enzim lipase namun akan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Setelah itu lemak akan masuk ke lambung. Lalu dalam proses tempat pencernaan kimiawi itu dilanjutkan oleh lipase lambung serta pencernaan mekanis yang dimulai. Lalu langkah yang kedua adalah penyerapan lipid pada usus halus. Trigliserida yang sudah dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol itu bersamaan dengan kolesterol, maka mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut dengan misel. Kemudian asam lemak dan monogliserida itu biasanya meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Nah, dalam hal ini sitosol ada sel epitel di mana asam lemak dan monogliserida direkombinasi
kembali menjadi komponen trigliserida. Yang terakhir yaitu transport lemak. Ketika kita memakan dari sumber luar daging merah, setelah dicerna lalu akan diabsorpsi oleh usus halus, lalu masuk ke dalam peredaran darah, kemudian dikemas dalam bentuk kilomikron. Jadi awalnya lemak yang kita makan akan diemulsifikasi dengan bantuan garam empedu di usus halus. Dengan ini memungkinkan droplet lemak yang besar bisa menjadi droplet yang lebih kecil sehingga bisa diabsorpsi oleh usus halus yang bentuknya misel. Kilomikron kemudian membawa T6 dari sel mukosa usus halus ke organ lain seperti jantung, otot, dan jaringan lemak. Yang ketiga, jelaskan pengertian beta oksidasi. Pengertian beta oksidasi adalah proses pemecahan asam lemak menjadi asetil CoA yang akan diproses lebih lanjut menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya yang keempat yaitu jelaskan 4 proses utama dalam beta oksidasi. 4 proses utama pada beta oksidasi. Yang pertama yaitu dihidrogenasi atau oksidasi dibantu oleh asetil CoA. Dihidrogenase pada tahap ini akan terbentuknya ikatan rangkap antara atom C2 dan C3 sehingga akan dilepaskan 2 atom H dari masing-masing C2 dan C3 akan ditangkap oleh FAD sehingga terbentuklah FADH2. Kemudian yang kedua, tahap hidrasi. Tahap ini dibantu oleh enzim enoi, dibutuhkan molekul air atau H2O yang nantinya akan berkaitan dengan C3 untuk gugus OH-nya, dan C2 satu atom hidrogennya akan menempel sehingga nantinya ikatan rangkap akan terbentuk antara C2 dan C3. Lalu tahap ketiga ada oksidasi. Tahap ini dibantu oleh enzim hidroksil CoA dehidrogenase. Tujuannya adalah melepaskan 2 atom H yang ada pada C3 sehingga nantinya pada C3 hanya akan mengikat oksigen dengan ikatan rangkap. Atom H ini nantinya akan berkaitan dengan NADPS sehingga terbentuklah NADH. Lalu yang terakhir itu ada tiolisis dibantu oleh enzim B ketotiolase. Pada tahap ini terjadi pemotongan antara C2 dengan C3 sehingga akan dihasilkan satu gugus asetil CoA yang terdiri atas 2 karbon dan asetil CoA atau asam lemak yang berikatan dengan CoA yang jumlah atom karbonnya sudah berkurang sebanyak 2. Yang kelima yaitu jelaskan proses degradasi lemak tidak jenuh. Proses degradasi asam lemak tidak jenuh, oksidasi ini reaksinya sama seperti reaksi asam lemak jenuh. Hanya perlu 2 tambahan enzim yaitu eonyl CoA isomerase. Yang kedua 2,4 dienoil CoA redultase. Untuk memecah asam lemak tak jenuh, jumlah ATP yang dihasilkan pada oksidasi asam lemak tak jenuh lebih sedikit daripada jumlah ATP yang dihasilkan oleh oksidasi asam lemak jenuh dengan jumlah atom C yang sama.
Selanjutnya yang terakhir nomor 6 yaitu jelaskan pengertian dari lipolisis, lipogenesis, ketogenesis, esterifikasi. Yang pertama itu ada lipolisis, yaitu merupakan serangkaian reaksi biokimia di dalam tubuh di mana lipid akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Yang kedua itu ada lipogenesis, merupakan proses metabolisme di mana asetil CoA diubah menjadi trigliserida untuk disimpan dalam lemak. Yang ketiga itu ada ketogenesis, adalah pembentukan keton dari proses glukogenesis yang berlangsung dalam hepar atau hati. Yang terakhir itu ada esterifikasi, adalah proses terjadinya pembentukan ester tergantung dari asam karboksilat dan alkohol yang digunakan sebagai prekursor. C. Bahan yang digunakan untuk bereaksi yaitu asam karboksilat dan juga alkohol. Sekian video review dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.